Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Agus Mulyana. Saya mahasiswa dari Universitas Galuh Ciamis dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu dari mata kuliah Nursing Entrepreneur dari dosen pengampu kita, yaitu Ibu Ana Samiatul Milah SKM MMKes, selaku dosen dari mata kuliah tersebut. Baik, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan kepada teman-teman semua di mana saya telah berhasil menyusun proposal yang telah saya buat. Yang pertama, slide pertama di sini ada mengenai proposal klinik rawat jalan. Di sini saya akan memberi nama klinik saya, yaitu Klinik Pratama Amal Mulia. Kita lanjut teman-teman ke pendahuluan, di mana rawat jalan merupakan pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Seorang pasien yang menjalani rawat jalan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap. Kemudian, rawat jalan merupakan salah satu bentuk pelayanan di bidang kedokteran. Mengutip buku kebidanan komunitas yang disusun oleh Saripudin dan kawan-kawan, secara istilah rawat jalan didefinisikan sebagai jenis pelayanan medis kepada pasien yang ditunjukkan untuk pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya. Sementara itu, rawat jalan menurut Permenkes nomor 66 garis miring Menkes garis miring nomor 2 garis miring tahun 1987 adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap. Kemudian disederhanakan lagi, rawat jalan adalah jenis pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap. Pelayanan ini tidak hanya diberikan di rumah sakit atau di klinik, melainkan juga di rumah pasien yang disebut dengan home care dan rumah perawat yang disebut dengan nursing homes. Lanjut ya teman-teman. Di sini di klinik kami juga memiliki visi, misi, dan tujuannya. Di sini saya akan menyampaikan visi dari Klinik Pratama Amal Mulia, yaitu Klinik Pratama Amal Mulia memiliki visi menjadikan klinik pelayanan kesehatan yang terbaik dengan mengedepankan profesionalisme, keilmuan, dan orientasi pasien sehingga dapat tercapai kesehatan yang berkualitas. Lanjut lagi, ini ada misi Klinik Pratama Amal Mulia, yaitu memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis dengan profesional. Berorientasi pasien dalam mengambil keputusan medis dengan pembekalan informasi medis yang terpercaya. Yang ketiga, menjelaskan kerjasama tim yang profesional, dinamis, dan berdedikasi untuk memberikan hasil yang terbaik kepada pasien. Selanjutnya yang keempat, menyediakan jasa layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, mungkin itu visi misi. Kemudian ini ada tujuan dari Klinik Pratama Amal Mulia, yaitu yang pertama, di sini ada dua tujuan. Yang pertama, memberikan perlindungan dan pemeliharaan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk program pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara menyeluruh, baik masyarakat menengah, atas, maupun menengah ke bawah. Yang kedua, memberikan perlindungan dan pemeliharaan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan kesehatan promotif, pencegahan penyakit preventif, dan penyembuhan penyakit. Nah, itu mungkin visi misi dari Klinik Amal Mulia ini. Lanjut kita ke analisa SWOT. Yang pertama ada strike, yaitu ada bagian SDM, yaitu lulusan S1 keperawatan, lulusan profesionals, memiliki pengalaman kerja,
Selanjutnya, menguasai bahasa daerah tersebut, tidak mudah menyerah. Yang kedua, dalam bidang keuangan dan pendanaan, yaitu keuangan yaitu melalui pinjaman dari bank dan tabungan sendiri. Adapun sarana dan prasarana sudah memiliki lahan dan bangunan untuk pembangunan klinik. Kemudian peralatan sudah ada meskipun dicicil. Kemudian ada memiliki ruang tunggu, memiliki satu ruang pemeriksaan, memiliki 2 rawat jalan dan kamar mandi di dalam, memiliki satu ruang tempat bagian farmasi. Kemudian mengenai lokasi strategis karena berada di pinggir jalan, tempat mudah dicapai dan mudah ditemukan. Kemitraan, di sini klinik kami bekerja sama dengan puskesmas setempat dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat. Kemudian SWOT mengenai weakness, yaitu peralatan belum memadai untuk mengatasi kegawat darutan. Yang kedua, jangkauan ke rumah sakit lumayan cukup jauh ya teman-teman, sehingga apabila terjadi sesuatu sulit untuk merujuk ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah opportunity, mempunyai lokasi tersendiri yang telah disetujui oleh pemerintah, jauh dengan lokasi bentuk pelayanan yang sejenisnya, masih minim tenaga kesehatan. Kemudian memiliki relasi yang banyak dan dapat dipercaya dalam upaya pendirian BPS. Kemudian yang terakhir, masyarakat yang cenderung tertarik terhadap suatu hal yang baru dan berbeda dari yang lainnya. Kemudian yang keempat ada threats. Masyarakat yang belum sepenuhnya terpercaya terhadap tenaga kesehatan, masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti pentingnya kesehatan. Mungkin itu mengenai analisa SWOT. Selanjutnya kita lanjut ke data klinik pertama rawat jalan. Nama perusahaan tersebut yaitu Klinik Amal Muya, bidang usaha klinik rawat jalan, badan usaha perorangan, jenis atau produk jasa yaitu pelayanan KIA. Alamatnya berada di Desa Cilampuyang, RT 1 RW 1 Kelurahan Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut ya teman-teman. Kemudian ada nomor teleponnya 0274 6678 875. Nomor faksnya yaitu 0274 667894. Kemudian ada alamat emailnya yaitu amalmuya@gmail.com, situs webnya www.amalmuya.id. Nah, untuk bank perusahaan yaitu ada Bank BCA dan Bank BRI. Kemudian ada nomor akte pendirian 256-7-521.0011. NPWP 89698252-5-272-000. Waktu pembangunan sudah berdiri sejak bulan Oktober tanggal 11 tahun 2022. Nah, di sini ada biodata pemilik atau pengurus yaitu nama Agus Mulyana, Escape Nurse, jabatan direktur, tempat tanggal lahir Garut 24 Agustus 2000, alamat rumah Kampung Cilampuyang, RT 2 RW 1 Kelurahan Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Nomor teleponnya 085267 985533. Nomor faksnya 0274 667894. Ada alamat emailnya yaitu gusmoel@gmail.com. Pendidikan terakhir profesionals, pengalaman bekerja di RSUD Depok. Yang kedua, pengalaman kerjanya di RS Bunda Margonda Depok. Nah, selanjutnya di sini ada sumber daya yang mengenai sarana prasarana, sumber daya manusia, kemudian ada standar operasional prosedur atau SOP, kemudian struktur organisasi dan pengurusan, marketing, mengenai strategi pemasaran, kemudian ada aspek finansial atau modal, kemudian aspek sosial. Nah, di sini ada sarana dan prasarana, yaitu yang pertama ada ruang pendaftaran administrasi, di mana ruang tersebut menyelenggarakan kegiatan pendaftaran, di mana ruangan ini ada di pada bagian depan ruangan ya di klinik. Kemudian ada ruangan konsultasi dan tindakan, di mana ruang ini untuk melakukan konsultasi oleh profesi kesehatan kepada pasien dan keluarga untuk melakukan tindakan pada pasien.
Yang ketiga ada kamar mandi atau toilet. Kemudian yang keempat ada ruangan farmasi, di mana ruangan ini untuk melakukan tindakan kefarmasian, yakni penerimaan resep, pemberian obat, dan penggandaan obat-obatan. Ada prasarana yaitu instalasi air, jenis atau jumlah sarana dan prasarana terlampir. Oke, di sini ada struktur organisasi dan pengurusan. Yang pertama ada direktur, ke bawahnya ada manajer, ada dokter penanggung jawab, yang dimana mempunyai anggota yaitu dari dokter pelaksana, perawat, fisioterapi, dan analis, dan apoteker. Selanjutnya di sini ada SDM, sumber daya manusia ketenagaan. Di klinik Pertama Amal Mulia memiliki tenaga kerja terdiri dari dokter umum 2 orang, perawat 6 orang, ahli terapi 1 orang, analisa kesehatan 1 orang, administrator 2 orang, kemudian ada apoteker 1 orang, dan asisten apoteker 1 orang, dan ada cleaning service 1 orang. Selanjutnya teman-teman, di sini adalah mengenai strategi pemasaran atau marketing. Produk jasa yang dihasilkan, keunggulan yang dimiliki produk yang kami jual adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Keunggulan dari klinik kami adalah pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter profesional dan memiliki surat izin praktek yang bekerja pada jam praktek. Lanjut, di sini ada standar operasional pada klinik Amal Mulia akan mengevaluasi selama 1 bulan sekali mengenai daftar hadir. Kemudian ada jika kehadiran pegawai 100% akan diberikan reward yang sesuai, akan diberikan pembinaan bagi pemberi pelayanan yang tidak melakukan komunikasi secara komunikatif, akan memperbanyak jumlah brosur dan memperluas penyebaran brosur. Kemudian diadakan rapat setiap bulan untuk semua anggota untuk dilakukan pengevaluasian selama 1 bulan. Kemudian kami juga menyediakan kotak saran untuk mengevaluasi sistem pelayanan yang ada di klinik kami. Kemudian ini ada aspek modal. Di sini ada rinciannya. Kami di klinik Amal Mulia memerlukan modal sekitar 320 juta 25.000, yaitu modal awal. Kemudian ada perkiraan pengeluaran sekitar 17.300.000. Di sini ada aspek sosial, lanjut ya teman-teman. Di klinik Pertama Amal Mulia juga membantu masyarakat sekitar agar dapat meningkatkan derajat kesehatan mereka dan membantu warga yang kurang mampu agar tetap bisa merasakan pelayanan kesehatan dan biaya yang mereka dapat terjangkau. Di klinik ini juga kami turut serta dalam upaya promotif untuk pencegahan terjadinya penyakit tertentu pada masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, mungkin penjelasan mengenai proposal ini sudah sampai akhir. Di sini kami memiliki kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari yang telah saya tadi sampaikan, yaitu klinik Pertama Amal Mulia akan membantu pemerintah dalam menurunkan angka kematian yang terjadi diakibatkan oleh penyakit yang terjadi di masyarakat, melayani secara optimal dari tenaga profesional yang direkrut dengan ketentuan khusus sehingga terwujudnya suatu kondisi yang nyaman. Klien akan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan alat dan modern dan juga sesuai standar secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kebutuhan kalian dan juga tempat biaya. Mungkin terima kasih ya teman-teman. Di sini saya telah menyampaikan mengenai proposal yang telah saya buat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti atau kasih contoh dan masukan kepada saya bisa di kolom komentar. Dan terima kasih kepada Ibu Ana Samiatul Milah SKM MMKes yang telah memberikan luang atau waktu di sini saya untuk mengupayakan atau menyampaikan proposal yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.